Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Hai The Healers, lo masih barengan gue Indah Firdaus. Dan pastinya di malam hari ini untuk Health and Lifestyle Highlights kita udah punya satu topik yang dari tadi itu seluruh The Healers yang tahu ada topik ini udah langsung stay tune. Apalagi di malam hari ini kita ngundangnya seorang dokter yang ganteng banget nih. Oke, dokter yang biasa dipanggil dengan Dr. Bram, seorang spesialis kandungan dan pastinya masih ditemani oleh Dr. Ami tercinta. Oke, langsung aja kita undang dua narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak Indah. Iya dok, apa kabar? Oke, The Healers, berbahagia sekali malam ini kita akan membahas mengenai pregnancy estetik ya. Itu seperti apa sih gitu. Nah malam ini kita kedengeran Mbak Indah? Iya, saya? Ya, kedengeran. Oke, kita akan diedukasi seorang SPOG atau spesialis kandungan ya, yang tadi kata Mbak Indah cakep ya, bersih gitu. Iya. Pasiennya banyak, istrinya juga cantik loh The Healers. Ya, oke. Salam buat Dr. Kartika yang sedang mendengarkan malam ini. Terima kasih Dr. Bram yang mau mengedukasi kita semua bersama Mbak Indah malam ini 50 menit ke depan. Dan kepada semua Healers dimanapun berada, semoga sehat selalu. Oke, Dr. Bram malam ini kan tentang pregnancy estetika. Nah, kita ketahui bahwa wanita yang telah menikah itu ingin ya menjalani kodratnya untuk bisa hamil. Tetapi bagaimana sih gitu lah bisa menjaga kehamilannya bagus, kemudian setelah melahirkan juga tetap cantik, karena kan biasanya ya udah memang begitu kalau udah hamil misalnya gembrot, terus habis lahiran juga aduh gimana nggak apa-apa deh, yang penting gue udah laku, seperti itu ya dok. Padahal kan wanita tuh sebenarnya harus menampilkan beauty ya, keindahan, terus cantik dan sehat gitu ya. Nah malam ini kita akan diedukasi oleh Dr. Bram tentang apa sih pregnancy estetika. Dokter juga akan bercerita ya tentang kapan sih mestinya seksio ya atau kelahiran normal seperti itu. Oke. Silakan dokter mau menyapa dulu The Healers dan sedikit introduction-nya tentang pregnancy seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Ami. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik, mungkin saya akan kasih background-nya dulu ya. Kenapa sih kayaknya belum banyak yang kenal ya pregnancy estetik ya. Jadi kalau background saya dulu itu tuh sebelum pengen masuk ke dokteran, saya tuh pengennya emang orang seni. Jadi pengennya tuh masuk ke desain. I see. Dan lain-lain. Dan akhirnya pergolakan sih, kadang-kadang pengennya masuk ke dokter bedah plastik atau ke dokter objin. Nah, akhirnya jatuhnya kepilih ke objin. Nah, ketika saya masuk ke objin, saya melihat kayaknya ada yang kurang nih, ya. Jadi zaman di mana-mana pun semua itu harus ada keindahannya. Mau di arsitek, mau di manapun pasti harus ada keindahan. Termasuk kedokteran, even itu bedah, objin dan lain sebagainya, pasti kita memikirkan sekarang udah ke arah estetik. Ya, kemajuan zamannya ke arah sana. Nah, jadi yang dikenal sebagai estetik daerah kandung dulu bukan kandungan tapi lebih ke arah ginekologi. Kalau ginekologi estetik, ginoplasti, lagioplasti dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata pada saat kandungan itu kita namanya obstetrik. Nah, obstetrik itu berarti ibu yang sedang hamil. Itu sampai melahirkan, saya melihat ternyata banyak nih yang bisa kita lakukan untuk tetap mempertahankan kecantikan. Jadi background-nya saya lebih ingin memperkenalkan itu kepada pasien. Baik. Dan kita harus lebih mencondongkan ke arah pencegahan
karena terapi itu mahal. Oke. Lebih ke arah pencegahan dan karena terapi itu mahal. Oke, seperti apa nanti mencegahnya? Dilanjut aja ya. Karena pertanyaannya udah mulai masuk nih, Dok. Iya, silakan. Saya mau cocokkan dengan apa yang dokter jelasin ya, Mbak Indah. Yes. Oke, silakan Dokter Bram dilanjut dulu. Oke, jadi mengenai obstetri itu, jadi kita bisa dari pencegahan dulu ya Dok. Jadi kalau dari pencegahan tuh kita lihat dari sebelum hamil sampai trimester 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau sebelum hamil kadang-kadang wanita itu kan sudah nggak peduli lagi. Kita harus memikirkan secara holistik. Jadi pada intinya kadang-kadang kita ibu hamil itu pasrah. Nah pasrah ini nih yang pengen ajarkan, jangan pasrah. Jadi kalau misalnya hamil, ya sudah deh saya gemuk, biarin aja. Hidung saya bengkak, biarin aja. Gigi berdarah, biarin aja. Rambut rontok, ya biarin aja. Nanti habis hamil baru kita pikirkan. Padahal ketika sudah habis hamil, kita baru memikirkan masalah estetik. Itu biayanya lebih mahal. Dan ujung-ujungnya kita punya anak nggak sempat. Iya. Gitu Dok. Betul. Oke. Jadi pencegahan itu ya seperti juga banyak pasien-pasien yang lain kan giginya kropos duluan ya Dok. Iya, betul. Jadi sebenarnya Jadi sebaiknya apa sih yang mesti dilakukan sebelum kehamilan itu? Kalau sebelumnya kan ada yang namanya pre-wedding ya. Pre-wedding itu bukan hanya untuk bagaimana photoshoot gitu, tetapi pre-wedding seperti edukasi ada pemeriksaan TORCH Dok. Oke. Untuk tidak terjadi cacatan pada kehamilan gitu ya. Ada infeksi pada kehamilan. Nah, kalau dokter sendiri untuk estetika pencegahannya itu seperti apa? Misalnya pengaturan makan, nutrisi atau apa? Karena ada pertanyaan di sini nih. Bagaimana sih katanya untuk estetika itu, apakah saya harus menjaga jenis makan? Karena ada pertanyaan mengenai scratch mark di perutnya itu ya. Oke, sebelum kita bicara, ini dari Ibu Amira ya. Iya. Apa dulu? Ya, sebelum kita bicara tentang stretch mark, mungkin kita back tadi sebelum hamil dulu. Apa sih? Kalau sebelum hamil kan kalau mau pengen hamil ya cek misalnya TORCH bener Dok tadi. Seksual dan lain sebagainya. Cuma kalau apa sih yang harus kita tekankan? Saya selalu menekankan kepada pasien saya, kalau bisa sebelum hamil, berat badan itu harus jaga. Berat badan pertama ya. Dengar Mbak Indah, berat badan. Jaga berat badan ya. Iya. Setuju. Bukan berarti harus indeks massa tubuh. Nah, kalau saya indeks massa tubuh, saya ngikutin indeks massa tubuh saya normal, itu saya kurus banget. 70. Nah, itu badan saya jadi kurus banget. Jadi yang penting itu kita lihat berat badan itu berdasarkan gini, ngaca, satu, udah terasa oke, penampilan, nggak masalah. Dua, ini kalau kita naik tangga atau apa itu masih nggak gampang capek, bangun tidur, badannya ngos-ngosan ya Dok? Ya, atau bangun tidur tidak pegel-pegel badan. Berarti tubuh kita masih sehat, masih fit. Berarti masih oke ya. Berarti indikatornya bisa dilihat dengan sesimpel itu sebetulnya ya, Dokter Bram ya. Kalau berat badan itu susah kalau kita mau kasihkan sebagai indikator. Ya, oke. Berarti jaga berat badan sebelum hamil ya. Lalu apa lagi Dok? Nah, ketika sudah hamil, nah ini misalnya saya trimester 1 itu sampai trimester mendekati pertengahan trimester 2 itu sampai 2 minggu lah usia kehamilan. Biasanya saya menekankan ke pasien jangan naik dulu berat badannya. Pagi naik berat badan 1-2 kilo, malamnya udah balik lagi gitu ke Jadi selama berapa bulan? Sorry tadi Dok, selama berapa bulan pertama jangan naik dulu berat badannya? 5 bulan. 5 bulan pertama, wow. Ya. Ini challenge. Kalau kehilangan berat badan banyak malah. Karena gini, banyak wanita hamil itu berpikir bahwa gue harus ngasih makan bayinya. Double eating, double dose. Padahal? Iya. Padahal bayi itu jangan double dose ya. Nyewa kulkas sekalian. Iya. Gimana Dok? Sorry suaranya agak terputus-putus Dok. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya itu adalah mitos ya?
Mitos. Jadi bayi itu kandungan sebenarnya dia sudah ada kulkas sendiri. Oh alah, Dokter Bram kemana aja sih? Aku sudah hamil 3 kali dan semua mitos itu. Punya anak ya Mbak Indah. Aduh. Tadi masih seperti Nona. Sebel deh, baru ketemu Dokter Bram sekarang ya. Ya, hubungannya dengan berat badan bayi, kecuali itu benar-benar gizi buruk. Nggak mungkin kan kita gizi. Ya. Jadi tidak perlu makan berlebihan gitu. Harus diperbaiki dulu ya Mbak Indah. Oke. Masih bisa Mbak Indah satu lagi. Aduh, tidak. Yang keempat. Sudah cukup. Oke, Dokter Bram, sorry aku mau coba nyimpulin. Berarti tadi mitos yang salah ketika seorang ibu itu mengatasnamakan baby untuk dia bisa memberikan nutrisi kepada bayi, padahal bayi itu sudah punya kulkasnya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya pola makannya harus seperti apa, normal aja gitu. Oke, ini sekalian ya Mbak Indah, ini pertanyaan dari Bu Amira. Silakan Dokter Ami. Ya, itu dari sama. Sama pertanyaannya ya. Oke, boleh Dokter Bram. Ini bagus nih, pertanyaannya kalau bayi sudah cukup besar, sekitar 5 bulan ke atas, itu bayi itu hanya butuh 300 kalori. Jadi, let's say kayak kita makan mie goreng misalnya, mie gorengnya 300 kalori loh. Berarti segitu aja sudah cukup. Dan rekomendasi kenaikan berat badan selama hamil itu cukup 7 kilo sampai 12,5 kilo maksimal. 7 kilo sampai 12,5 kilo sampai 9 bulan berarti ya? Yes, sampai 9 bulan. Oh, oke. Iya. Berarti Dokter Bram untuk mempertahankan kenaikan berat badan hanya sekitar 7 sampai 12,5 kilogram selama 9 bulan ini yang harus diperhatikan apa oleh ibu-ibu hamil ini? Yang paling pertama yang harus diperhatikan niat dulu. Oke, niat Dokter Ami. Niat. Oke, niat ya. Komitmen ya, niat. Oke. Itu beda-beda. Jadi ada yang niatnya saya pengen tetap cantik. Ada saya pengen sehat. Ada yang niatnya apapun saya lakukan buat bayi saya. Oke. Kadang-kadang yang ketiga ini banyak yang salah. Karena apapun buat bayi saya akan makan yang apa aja dia mau, makanya itu yang bahaya, malah bikin wanitanya bingung. Oke. Jadi sebetulnya tadi tetap niatnya adalah mungkin berarti yang pertama bahwa saya hamil tapi saya harus tetap cantik gitu ya. Nah, cantik dulu, kedua sehat ya. Oke.